Saudara dan sahabat terkasih, jumpa lagi dengan saya di Remah-Remah Iman. Hari ini saya hendak menjawab satu pertanyaan dari anak saya. Bunda, saat ini kita memasuki masa new normal. Kira-kira tips apa yang kita jadikan pegangan untuk kita dapat melangkah ke depannya, melakukan segala aktivitas baik di rumah maupun di luar rumah itu dengan hati yang tenang dan hati yang damai, tidak terus-menerus bertanya sampai kapan ini corona ini, dan tidak terus-menerus berkeluh kesah, karena lelah juga kalau terus-menerus berkeluh kesah. Ketika anak saya memberikan pertanyaan ini, saya tidak langsung menjawab. Saya membawanya di dalam permenungan dan di dalam doa. Apa ya kira-kira jawaban yang tepat untuk seorang anak saya? Ketika saya berdoa, ketika saya bergumul dan membawa ini semua di dalam permenungan, di dalam keheningan, dari dalam hati saya muncul sebuah jawaban. Keseimbangan. Lalu saya ingin melanjutkan penjelasan tentang keseimbangan. Apa yang mau diseimbangkan di sini? Akhirnya saya membuat sebuah lagu tentang keseimbangan antara yang jasmani dan rohani, antara yang duniawi dan yang spiritual. Apabila dua hal ini itu seimbang, maka kita akan mengalami apa yang dinamakan sehat jasmani, sehat rohani. Dua-duanya akan mengalami kesehatan. Mari kita dengarkan lagu tentang keseimbangan antara yang jasmani dan rohani, antara yang duniawi dengan yang spiritual. Dalam hidup ini, cuci tangan, pakai masker, ambil jarak dan jaga imun tubuh. Itu semua baik adanya, tapi janganlah lupa rohani. Spiritual harus juga diperkuat. Sehat jasmani, sehat rohani, spiritual harus kuat, karena semuanya ditentukan dari hati kita. Biarlah semuanya kita hadapi dengan senyum dan syukur. Kita mampu bersyukur dalam setiap waktu ini. Sehat jasmani, sehat rohani, spiritual harus kuat, karena semuanya ditentukan dari hati kita. Biarlah semuanya kita hadapi dengan senyum dan syukur. Kita mampu bersyukur dalam setiap waktu ini. Kita mampu bersyukur dalam setiap waktu ini. Di dalam lagu tadi jelas saya menyoroti bagaimana di dalam kehidupan kita ke depannya dalam new normal ini, hal yang penting yang perlu kita lakukan saat ini adalah
keseimbangan. Mengapa? Karena kita sudah melewati masa 3 bulan, masa corona atau masa COVID-19. Satu sisi secara manusiawi, untuk melakukan perlindungan diri, nampaknya kita sudah lulus. Terbiasa untuk pakai masker, terbiasa untuk cuci tangan, terbiasa untuk ambil jarak, terbiasa untuk jaga imun tubuh, dan sering-sering minum vitamin. Sehingga kita merasa bahwa itu semua sudah menjamin keselamatan tubuh kita. Itu semua sudah menjamin kesehatan diri kita. Tetapi pertanyaan saya, mengapa semua itu kita sudah lakukan? Tetapi masih ada kecemasan, masih ada kegelisahan, masih ada putus asa, masih ada pertanyaan sampai kapan COVID-19 ini berakhir. Mengapa masih ada pertanyaan ini? Hal ini saya jamin. Hal ini sudah pasti bahwa secara rohani kita lemah. Secara spiritual kita belum kuat. Karena kita masih mempertanyakan segala sesuatu. Dan nampaknya kita merasa bosan. Semua sudah dijalankan. Kenapa corona masih ada juga? Kalau kita menyadari bahwa wabah COVID-19 ini adalah wabah yang benar-benar sangat kuat pengaruhnya, maka kita tidak perlu mempertanyakan dia sampai kapan dia berada. Kita mempertanyakan diri kita sendiri bagaimana kita telah membangun kekuatan diri kita. Secara jasmani sudah kita lakukan tadi. Nah sekarang secara rohani spiritual, kita tidak boleh tinggal diam. Kita harus juga melakukan itu. Jalannya adalah dengan doa. Karena apa? Doa bagi saya adalah kekuatan utama di antara semua kekuatan-kekuatan yang lain. Pertanyaan berikut, mengapa doa dikatakan kekuatan utama? Karena di dalam doa ada kuasa. Ada kuasa Allah yang tiada bandingnya dan tiada taranya. Yang memampukan kita untuk selalu menempatkan hati kita, pikiran kita, diri kita, kondisi kita, persoalan-persoalan kita di dalam tangan Allah. Hati yang bersandar pada Allah, hati yang mengandalkan Allah akan mengalami keteduhan dan ketenangan. Jiwa akan mengalami sebuah ketenangan dan kelegaan. Maka doa bagi saya adalah salah satu sarana secara rohani dan spiritual untuk menguatkan kita secara dari dalam. Doa adalah sebuah sarana penting untuk memperkuat rohani kita, memperkuat spiritual kita. Agar setelah kita mengalami kesehatan tubuh jasmani kita, kita juga mengalami kesehatan rohani dan spiritual kita. Dua-duanya harus sehat. Dua-duanya harus seimbang. Mari kita menjadikan ini PR kita bersama. Jangan putus asa, tetapi mari kita harus lebih tekun lagi. Seperti kita tekun dengan mencuci tangan, pakai masker, ambil jarak, jaga imun tubuh, minum vitamin. Kita tekun melakukan itu, kita juga harus tekun untuk memberikan kekuatan di dalam kerohanian kita dan sisi spiritual kita. Bila dua-duanya ini kuat, maka kita akan mampu untuk mengisi masa new normal ini dengan hati yang tenang bahkan damai. Mungkin bagi saudara dan sahabat memiliki tanggung jawab hanya 1-2 orang dalam rumah, rasanya tidak terlalu luar biasa untuk berjuang memperkuat dua sisi ini. Tetapi bagi kita yang diberikan tanggung jawab untuk mengurus dan melayani orang banyak dalam satu rumah,
dalam satu wilayah dipercayakan kepada kita, maka saya pastikan bahwa kekuatan jasmani tidak akan mampu membuat kita bertahan. Saya pastikan bahwa kita akan jatuh di dalam kegagalan karena yang kita andalkan adalah kekuatan diri kita. Sementara sudah terbukti 3 bulan kita lewati, kita menjadi sangat lelah, kita menjadi sangat jenuh, kita menjadi sangat bosan. Karena apa? Segala kekuatan diri kita sudah terkuras habis. Seharusnya kekuatan di dalam diri kita tidak boleh habis. Karena kekuatan di dalam diri kita itu tidak hanya kekuatan tubuh, tidak hanya kekuatan jasmani, tetapi juga terdapat kekuatan rohani dan juga kekuatan spiritual. Nah, 2 kekuatan ini harus menjadi satu. 2 kekuatan ini harus menjadi seimbang. Sehingga kita berjalan tidak pincang, tapi kita berjalan tegak, berdiri, maju ke depan sambil berbuat baik. Membahagiakan banyak orang, membahagiakan juga diri kita sendiri. Semoga kita semua menjadikan ini inspirasi bagi kita, dan salam sehat. Terima kasih, Tuhan memberkati.